Hai kawan-kawan, kali ini saya membawa video berkenaan dengan satu perjalanan kami daripada Kampung Lojikan ke Pekan Lapo dalam suasana hujan lebat, jalan licin, dan jalannya berada di Jalan Tanah Merah. So kita coba menunjukkan pengalaman kita membawa kendaraan pacuan 4 roda dalam jalan yang licin sewaktu hujan lebat. Namun kawan-kawan, sebelum kita meneruskan video ini, mohon pertimbangan kawan-kawan untuk subscribe channel ini, Petro Channel, bagi menyokong channel ini. Saya ucapkan terima kasih di atas sokongan kawan-kawan semua. Selalunya kawan-kawan, saya akan melalui jalan ini dalam mengambil masa dalam 1 jam. Jarak jalan ini daripada kampung Longjegan ke Pekan Lapo adalah dalam lingkungan 30 km lah. Tapi kali ini kita akan coba berapa lama kita akan sampai di Lapo dengan cuaca macam ini, hujan dan keadaan jalan licin. Berapa lama kita akan sampai di Lapo lah, kita akan coba ya. Pengalaman saya melalui jalan ini dulu kawan-kawan ya, mula-mula saya drive 4 roda, pacuan 4 roda, memang agak takut lah tengok selalunya bila turun bukit jalan licin, so kita selalu tekan-tekan brake. Sebenarnya kalau makin tekan brake makin kereta kita melintang kawan-kawan, so kita selalunya main gear lah, kita main gear, masukkan gear kecil, turun. Kalau tak berapa confident, masukkan gear 2, gear 2, dan kita perlahan-perlahan turun, tekan-tekan sikit brake. Jangan lepas. Ada orang yang selalunya dia tidak masuk gear kawan-kawan, dia free gear turun. Nah ini bahaya ini, kalau kamu melintang kamu tidak dapat kawal. So mesti dalam cuaca yang licin macam ini, gear mesti masuk 1 ataupun 2, supaya kamu dapat kawal. Tapi yang bagusnya masuk gear 2 kawan-kawan, turun bukit, dan bila melintang tekan sedikit res minyak supaya dia lurus. Jangan tekan terus, takut nanti kereta kamu laju betul turun tak dapat kawal juga. Karena kalau kamu tekan brake kuat turun bukit, makin dia melintang kereta. Ini pengalaman saya melalui jalan licin waktu hujan lah. Kalau naik bukit macam ini tidak ada masalah lah kawan-kawan. Dia cuma masalah dia kalau tidak dapat naik sajalah. Kalau tidak dapat naik, kalau jalan bukit itu tinggi, mau hati-hati ya, because kalau kereta kamu reverse turun bukit, kalau tidak jaga betul-betul, dia boleh membawa kemalangan yang teruk. Kita takut kereta ini jatuh dalam arung semualah, dalam gaung. Kami di Sarawak sebut ini arung, sebenarnya ini gaung. Mau hati-hati ya kalau kereta menaik bukit, kena masuk gear betul-betul. Takut kereta itu tidak dapat naik, dia turun bukit lagi reverse secara tidak sengaja dan tidak kawal betul-betul, kereta boleh jatuh ke gaung. Ini boleh menyebabkan kemalangan yang teruk. Ini masalah naik bukit kalau waktu hujan. Kalau turun bukit itu dia tadilah, jangan tekan brake banyak, karena kereta kamu akan banyak melintang. Kamu kawal pergerakan kereta itu dengan cara gear yang betul. Jalan Tanah Merah di kawasan kami Tinja nih kawan-kawan tidaklah seburuk di tempat lain lah. Saya kata demikian adalah sebab bukitnya kurang tinggi, satu, kedua jalannya tidak banyak gaung. So, kalau kita tersalah pun, kita cuma kereta akan terhempas di di step itu tepi jalan saja. Kita tidak akan
jatuh ke gaung. Tapi ada tempat yang dimana gaungnya dalam-dalam, so ini agak berbahaya lah. Kalau kita baru belajar lah ataupun kurang berpengalaman, jangan cobalah tempat jalan yang banyak gaung tinggi-tinggi ya. Sikit salah memang kereta akan jatuh ke bawah, dan ini akan menyebabkan boleh menyebabkan kemalangan yang mengakibatkan kematian lah. Ini bawa kereta di Tanah Merah ini bukan tempat yang kita main-main lah. Boleh coba-coba, especially waktu hujan mesti kita confident baru boleh bawa. Kalau baru mau belajar, coba-coba jangan. Kalau tempat jalan yang gaungnya tinggi-tinggi, sangat bahaya. Satu lagi, boleh katakan peraturan lah, kita memandu pacuan 4 roda di kawasan Tanah Merah ini, Jalan Tanah Merah ini, sewaktu hujan kalau tengok ada kenderaan datang, sama ada kenderaan yang berlawanan itu berhenti ataupun kita berhenti, tengok macam mana lah. Kalau kita dari bukit, atas bukit, so kita selalunya berhenti, biar kereta yang dari bawah sana naik dulu baru kita turun. Jangan turun saja dia naik. Memang tidak dapat kita kawal kendaraan itu, dia melintang sini sana, akan nanti akan berlaku kemalangan, belantak di tengah-tengah jalan itu. So dalam ini sama ada dia turun bukit, naik bukit ataupun tempat rata, kalau ada kendaraan datang, sama ada kendaraan yang datang itu yang berlawanan itu berhenti ataupun kita berhenti, kena bagi peluang satu jalan dulu, jangan dua jalan dalam pemanduan tanah licin ini, Tanah Merah licin ini. Kita kadang-kadang tidak dapat kawal kereta kita, kadang tiba-tiba dia melintang. Ini boleh menyebabkan bahaya lah. So biar satu sejak limpas baru kita meneruskan perjalanan kita. So ini macam unwritten rule bagi pemandu-pemandu yang memandu di kawasan Tanah Merah yang licin waktu hujan. Seperti yang kawan-kawan lihat ini, jalan kami ini turun bukit, naik bukit, memang nampak jalan ini memang agak licin. Tengok macam perjalanan saya ini macam ke kiri ke kanan ya, ini adalah disebabkan oleh jalan itu licin lah. Bukan kita nak lari sini sana. Kadang-kadang kendaraan itu tidak dapat kita kawal. Kalau kadang-kadang ada parit di tengah jalan itu disebabkan oleh hujan, kalau kita itu memang tayar kita akan jatuh ke dalam parit itu, dan kita akan ikut itulah, perlahan turun lah. Jangan lawan dia. Kalau lawan dia makin kereta kita boleh melintang. So kita ikut itu arus ini jalan yang licin ini, perlahan-lahan, dan kita gunakan gear yang kecil lah, jangan gunakan gear yang tinggi So dalam perjalanan kali ini memang sangat mencabar karena hujannya lebat, jalannya sangat licin, tapi kelas setakat ini tepat kita kawal kendaraan kita walaupun agak licin, dan kadang-kadang kereta kita mau melintang tapi kita dapat kawal balik kendaraan kita lah. Ya kawan-kawan, hidup di Ulu ini, terutamanya kami yang tinggal di kawasan Bukit Bukau ini, memang kehidupan itu agak mencabar lah, agak mencabar, sometimes very interesting karena kita boleh mencoba pemanduan macam ini, tidak saja macam di bandar lah, kita jalan betal, tapi kami di Ulu ini kadang-kadang tidak ada pilihan, so terpaksa berada lah. Kalau tidak, memang kadang-kadang kalau kita tidak
cukup berani. Kadang kalau kena hujan macam ini, walaupun ada kendaraan pacuan 4 roda, kalau tidak berani juga tidak boleh juga kita limpas. Kadang-kadang ada yang sanggup tidur di tepi jalan, menunggu jalan ini kering sedikit baru dapat jalan. Ya, itu adalah satu cara yang terbaik jika kita tidak mempunyai confidence yang tinggi, kita ragu-ragu boleh ke tidak boleh, apa berhenti saja tepi jalan, tunggu hujan reda dan tunggu jalan kurang licin sedikit dan baru kita teruskan perjalanan kita. Jangan memaksa diri, sangat bahaya di kawasan gunung-gunung macam ini ya. Kalau kita memaksa diri, sangat bahaya. Dulu kawan-kawan, pada mula-mula saya bawa kendaraan pacuan 4 roda di jalan ini waktu hujan, saya pun mengalami pengalaman yang buruk di mana kendaraan yang saya bawa terhempas di belakangnya, terhempas dengan tebingan tanah. Syukur juga pada masa itu kendaraan tidak rosak, cuma ada kempis sikit, dented sikit lah di belakangnya. So itu adalah lumrah. Kalau kita tidak berani mencoba, mana kita dapat pengalaman yang bagus macam inilah. Saya coba beranikan diri, tengok kawan-kawan lain sudah dapat limpas, saya pun turun juga lah. Tapi itulah sebab hati saya ada takut-takut, tengok laju sikit turun lah, saya tekan brake, kereta melintang, kepala kereta naik bukit lagi, bukan turun bukit. So di belakangnya terhempas di tebing tanah, so ada dented sikit lah pada masa itulah. Tapi sekarang ini bukan kata pandai betul, saya agak berani sikit lah dengan pengalaman kita membuat memandu dalam hujan dan tanah licin, jalan licin. So kita sedikit sebanyak memperolehi pengalaman itu dan dengar cerita kawan-kawan juga macam mana kita bawa kenderaan. Jangan kita turun bukit seperti yang saya kata tadi, jangan gunakan gia tinggi supaya kita dapat kawal kita punya kereta, bukan dengan brake tapi menggunakan gia tadi supaya kalau dia melintang sedikit kita tekan sedikit minyak dia supaya jalan kita, kendaraan kita lurus balik. Kita kurangkan gunakan brake di tempat jalan licin macam inilah ya. Itu nasihat-nasihat kawan-kawan lain yang memang lebih berpengalaman. So, saya ikut dan syukur setakat ini kita boleh bawa lah di tempat ini lah. Tempat lain saya tidak berani kata boleh lah. Itu yang saya katakan, kalau ke tempat itu jalan itu banyak gaung yang tinggi, tebingan yang tinggi, memang bagus rendah lah. Jangan kita menunjuk-nunjuk nanti ini bukan tempat kita menunjuk-nunjuk. Kalau salah sedikit memang di dalam gaung itulah kereta kita, dan bukan kereta rosak saja, silap hari bulan nyawa pun melayang lah. So ini itu jangan kita suka coba menunjuk-nunjuk kalau kita kurang berpengalaman dan kurang confident. Bagus lagi seperti saya kata tadi, kalau hujan licin tidur saja di tepi jalan, esok sambung lagi, tunggu jalan kurang licin lah. So itu petua-petua yang kita gunakan di Jalan Tanah Merah, di ulu-ulu inilah, especially kawasan Bukit Bukau macam kami di pedalaman Sarawak inilah. Pemanduan petang ini pun kawan-kawan, banyak kita jumpa kenderaan yang lalu lalang di kawasan ini. Mereka ini kadang-kadang ada yang balik jual sawit mereka di Kalapo lah. So sebelah petang mereka balik lagi ke kampung masing-masing. So di sini itulah peraturan di sini seperti yang saya kata tadi. Kalau tengok kendaraan datang, kita berhentilah, jangan kita juga terus sama jalan, because dalam tanah licin ini kereta kita melintang ya. Ini menyebabkan kemalangan, kerosakan kendaraan lah.
Ya seperti yang kawan-kawan lihat jalan itu memang ini yang paling licin lah, tanah-tanah yang macam ini ya, yang ada kehitaman sedikit tuh oh itu licin betul tuh. Yang kuning-kuning tuh sedikit dia kurang, bukan kata dia licin tapi dia lebih kepada mendap. Tapi ada tanah yang macam batu-batu hitam tuh itu licin lah, agak licin memang mau hati-hati ya boleh melintang sebarang masa ini kita bawa kendaraan lah, seperti jalan ini yang ada tanah-tanah hitam segini orang kata tanah kuning tuh licin, tidak berapa licin. Yang hitam-hitam nih memang macam kita kena aim, kita punya tayar tuh memang tiap dapat kawal betul-betul. Kalau kita melintang terus cari parit yang disebabkan oleh hujan tuh, pergi sana tayar kita, memang kita dapat kawal balik lah. Oke kawan-kawan, saya harap kawan-kawan dapat sedikit sebanyak pengalaman daripada melihat video ini, supaya kawan-kawan nanti bila bawa kendaraan sendiri di tempat yang macam ini boleh juga menggunakan petua-petua yang saya cakap inilah, supaya kita selamat sampai ke tempat yang kita tuju. Namun demikian kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini dan juga share video ini supaya channel saya, Petro Channel ini lebih populer lagi di kalangan kawan-kawan semua, supaya kita dapat berkongsi pengalaman dan keadaan di tempat masing-masing lah, supaya kawan-kawan pun dapat melihat kawasan kami ini macam mana di bandar, macam mana di luar bandar. Mana tahu kawan-kawan ada peluang datang ataupun mengunjungi tempat-tempat lain yang sama dengan kami di sini, boleh juga menggunakan pesan petua-petua yang saya dah sebutkan tadi di tempat kawan-kawan semua juga lah ya. Oke kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe dan share video saya yang selama ini supaya channel ini lebih populer di kalangan kawan-kawan kita yang lain lah. Terima kasih saya ucapkan di atas sokongan kawan-kawan semua selama ini, dan semoga channel ini terus mampu membawa pengalaman dan memberi hiburan kepada kawan-kawan semua lah. Oke kawan-kawan, kita balik kepada perjalanan kita tadi. So kita sudah bawa kendaraan hampir 1 jam sudah. So di memang kita tidak dapat mencapai sasaran perjalanan 1 jam sampai ke Bekalapo dengan cuaca yang macam ini, because kita banyak tempat berhenti memberi laluan kepada kendaraan-kendaraan yang datang. Di samping itu kita tidak boleh juga membuat pecutan yang laju, terutamanya because ini jalan licin. Kita tidak mau berlaku sesuatu yang tidak diingini lah. Kita lebih pandu cermat supaya kita selamat sampai di tempat yang kita tuju lah, yaitu Bekalapo nanti ya. Ya, seperti yang kawan-kawan dapat lihat di video ini, memang kita selalu ataupun kerap kali kita menuruni bukit dan kita juga naik bukit. Tengok jalan ini kawan-kawan. Sekarang ini kita akan mau naik bukit itulah. Bukit itu dia tengok tanah dia agak kehitaman, so itu memang agak licin lah jalan itulah. So memang kita akan masukkan pacuan 4 roda lah dalam itu supaya kita dapat naik ya. So kita coba naik dan turun bukit itu dengan berhati-hati lah kawan-kawan, supaya kita
kendaraan kita tidak akan kata sangkut di tempat becak-becak itu. Ini juga akan melambatkan lagi perjalanan kita lah. Tengok disebabkan hujan itu jalan agak becak. So kalau kita salah pilih tempat, terutamanya bila jalan tayar kita jatuh ke tepi, so memang tayar kita akan sangkut. Memang kita memerlukan kendaraan lain untuk menarik kendaraan kita keluar daripada lumpur itulah. So itu yang kita hati-hati supaya kita kendaraan kita, tayar kita tidak jatuh ke dalam lumpur itu, dan perjalanan kita akan tergendala. Dalam kita melalui jalan berlumpur macam ini kawan-kawan, ada juga pemandu kenderaan yang baik hati. Mereka sedia membantu kita kalau kita tersangkut. Tapi ada juga yang tidak prihatin lah. Mereka tidak melayan kita lah. Kalau kereta kita sangkut pun mereka tidak mau bantu lah. Inilah nama pun manusia kan, bagai-bagai ragam. Ada yang sedia membantu orang dalam susah, ada juga orang yang tidak peduli. Bukan dia kenal kita, so dia langsung tidak melayan kita lah. Walaupun kita minta bantuan pun dia tidak kisah membantu kita lah. Ini lumrah manusia lah. Tapi bagi saya akan membantu siapa-siapa lah yang sangkut. Saya tidak akan minta bayaran. Ini mungkin kali mereka, mana tahu waktu saya nanti mereka pula yang tolong saya lah. Ini saya punya pendapat lah. Kita kadang masa kita senang kita tidak peduli orang, tapi masa kita susah kita minta bantuan orang. So macam inilah, masa orang susah kita pun mesti ringan tulang untuk membantu lah. Walaupun kadang-kadang kereta kita kotor dan sebagainya, tiapa kita mungkin ini masa orang, lain kali masa kita. So itu pendapat saya lah dalam kita mengharungi jalan yang macam inilah. Ya kawan-kawan, saya pernah juga mengalami satu masalah semasa musim tengkunjung yang lepas, di mana kendaraan pacuan 4 roda kami tersangkut di lopak di kawasan inilah, kawasan yang kita lalu ini. Hampir 3 jam lah kami menyangkut tanah dan sebagainya, minta tolong dengan mereka yang ada di tepi ini mereka pun kata mereka tidak ada pacuan 4 roda, so tidak dapat tarik. Kita pun tidak boleh paksa kan kawan-kawan. Tapi bagi saya, pendapat saya mustahil juga ada kendaraan pacuan 4 roda tapi gianya rosak, takkanlah kita tarik. Tapi itu alasan kan, mana boleh kita paksa juga. So kita cobalah, berusaha, syukur las kita dapat angkat juga. Nasib saya ada 2 orang kawan ikut sekali masa itu. Kalau saya drop 1 orang memang sakit lah. Memang saya rasa saya tidur lah di kawasan inilah tempoh hari. Ini pengalaman saya melalui jalan ini, di mana mereka yang berada di tepi-tepi jalan ini tidak bersedia untuk membantu kita lah, walaupun kita dalam kesusahan. Ya kalau mereka minta bayaran pun saya pikir tidak ada masalah lah. Kalau dia bayaran yang berpatutan lah, mereka turut membantu ya. Tapi haraplah kerajaan dapat membaiki jalan ini, menurapkannya supaya kendaraan dapat lalu di sini siang ataupun malam, hujan ataupun panas tanpa menghadapi masalah lah pada masa akan datang. Cukuplah, saya rasa lama rakyat sudah menderita hidup melalui menyusuli jalan ini sepanjang kita merdeka dalam 60 tahun ini tidak patut juga kita biarkan rakyat terus menderita dengan keadaan yang macam inilah, di mana mereka, saya pikir memang tidak
tidak ada untung mereka jual sawit mereka jalan-jalan macam ini, dapat hasil sawit pergi repair kendaraan. So yang untung memang orang yang jual spare part kereta lah. So rakyat secara keseluruhannya tidak mendapat apa-apa lah. So ini adalah komen rakyat khasnya berkenaan dengan inilah. Ya kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan lihat ini, kita memang sudah mau gelap lah, mau sampai di Pekalapok sudah ini. Saya pikir dalam perjalanan ini kita mengambil masa dalam 1 jam 45 menit lah untuk daripada kampung tadi sampai ke kawasan ini, kawasan yang saya turun ini. Mungkin dalam beberapa minit lagi kita akan sampai di persimpangan Lapok, so Long Lapok. So dengan arti kata yang lain, memang kita mau mengambil masa 2 jam daripada kampung ke Pekalapok hari ini. Jalannya memang agak licin, kendaraan pun banyak yang lalu lalang di sini. So kita terpaksa berhenti ataupun berjalan dengan perlahan untuk memberi laluan supaya kita tidak berlaku kemalangan ya. Oke, baik kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini ataupun share channel saya ini dengan kawan-kawan yang lain supaya channel ini lebih populer di kalangan kawan-kawan semua. Dan juga saya akan coba bawa video-video yang bermaklumat dan petua-petua yang saya dapat tahu supaya untuk maklumat dan hiburan kita semua lah. So inilah Pekalapok kawan-kawan. So kita sampai di sini dalam dekat dengan 2 jam, 1 jam 50 menit. Oke, semoga kita jumpa lagi kawan-kawan. Bye bye, jaga diri baik-baik.